Selamat pagi keluarga-keluarga yang berbahagia dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam Inspirasi Sabda pada pagi hari ini, tanggal 26 Mei 2021. Marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga yang berbahagia, ada beberapa pilihan untuk menjadi orang yang terkenal dan orang besar. Pilihan pertama, menjadi orang besar, ingin menjadi pelayan atau hamba, mengesampingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan rakyatnya. Yang kedua, di media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok, banyak orang kita temukan memberitahukan hoax atau menyiarkan hal yang tidak benar dengan tujuan supaya dirinya terkenal dan terkemuka. Dan memang benar bahwa mereka menjadi terkenal dan besar, tetapi di dalamnya hal kejahatan dan keburukan. Pelakunya bukan hanya kalangan orang kecil saja, tetapi melainkan dari kalangan politisi dan dari kalangan tokoh agama, dengan tujuan mencari pengikut sebanyak-banyaknya supaya dikagumi dan dielu-elukan. Agaknya menyedihkan karena orasi-orasi yang dilakukan untuk menjadi orang besar dan orang terkenal sangat mengganggu kedamaian umat manusia dan merugikan berbagai pihak. Keluarga-keluarga yang berbahagia, keinginan yang paling menonjol dalam diri manusia adalah ingin menjadi orang besar, terkenal, dan sukses, menempati posisi jabatan yang tinggi dan penting, dikenal dan dikagumi oleh banyak orang. Tidak rahasia lagi, banyak orang menggunakan banyak cara, halal dan tidak halal, untuk mencapai kebesaran dan kesuksesan. Cara-cara itu bisa berupa nepotisme, menyingkirkan yang tidak sepaham, menyogok, berkompetisi dengan tidak sehat, dan bahkan rela menghilangkan nyawa orang lain demi tercapai keinginan dirinya. Pada umumnya, orang-orang sukses dan orang besar melakukan hal-hal seperti itu akan tampak jelas ketika menduduki jabatan tersebut, karena menjadi pemimpin memiliki peluang untuk korupsi, otoriter, nepotisme, egois, ingin dilayani dan dihormati, selalu berpusat pada diri sendiri, mencari keuntungan diri, dan menghiraukan hak-hak orang lain. Keluarga-keluarga yang berbahagia, kita sebagai umat Katolik yang mengaku sebagai pengikut Yesus diharapkan dan dianjurkan menjadi orang-orang terkemuka dan orang besar dalam tugas pelayanan sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan gereja. Tetapi tidak diharapkan dan tidak dianjurkan untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai status dan posisi tersebut. Menggapai keinginan manusiawi kita menjadi orang sukses dan terkemuka tersebut, haruslah kita sesuaikan dengan cara dan melalui proses yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam Injil yang kita renungkan hari ini, yaitu tentang dikisahkan perjalanan Yesus ke Yerusalem bersama para muridnya. Di tengah perjalanan, dua murid Yesus, yakni Yohanes dan Yakobus, meminta kepada Yesus posisi di sisi kanan dan di sisi kirinya ketika Yesus menjadi raja. Dalam konteks permintaan ini,
Mereka berdua menggunakan pemikiran dan bayangan perihal kerajaan duniawi. Di dalam kerajaan duniawi, orang yang duduk di sebelah kanan dan kiri raja adalah orang-orang penting, memiliki kedudukan dan dihormati. Mereka belum sampai pada pemahaman yang tepat tentang bagaimana sebenarnya kerajaan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga yang berbahagia, dalam situasi ini Yesus dengan tegas menjelaskan kerajaannya kepada para murid. Inti dari pengajaran ini bagaimana cara menjadi orang besar dan terkemuka dalam kerajaan Yesus. Yesus menyampaikan kepada muridnya bahwa untuk menjadi orang besar dan orang terkemuka perlu sikap kengosongan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan sikap rendah hati adalah syarat utama dan pertama menjadi orang besar dan terkemuka. Hal ini sangat jelas dikatakan Yesus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Seorang bisa menjadi pelayan atau hamba karena adanya kerendahan hati. Rendah hati berarti memposisikan diri di bawah orang lain, melihat orang lain sebagai tanda kehadiran Allah, menghayati bahwa apa yang dipercayai adalah berasal dari Allah, milik Allah. Maka dengan menghidupi dan menghayati hal-hal tersebut di atas, seseorang, entah dia kaya atau miskin dalam materi, akan melayani dengan tulus. Selain itu, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa jalan utama dan pertama menuju kebesaran dan keterkemukaan adalah melayani. Melayani dengan hati yang bermuara pada tingkat nyata dan yang dapat menyentuh hati umat manusia. Keluarga-keluarga yang berbahagia, mungkin hal ini sulit dimengerti dalam situasi dunia saat ini, tapi kita akan sangat terbantu dengan melihat cara hidup kedua tokoh ini, di mana kedua tokoh ini sangat berpengaruh mengubah situasi kehidupan umat manusia menjadi lebih baik. Yang pertama, Santa Teresa dari Kalkuta. Dia adalah seorang suster yang rela meninggalkan biara pertamanya ketika melihat orang miskin dan menderita berserakan di jalan. Hatinya tergerak untuk menolong mereka yang menderita dengan bermodal sabda Yesus. Santa Teresa mengumpulkan semua orang yang menderita di India, memberinya makan, memberi pakaian, memberi minuman, memberi pengobatan, memberi nasihat-nasihat, dan mempersiapkan ketenangan jiwa, hati kepada orang yang mau menghadapi ajalnya. Semua dilakukannya dengan sikap rendah hati. Dalam proses pelayanan ini, banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Santa Teresa bahwa tindakan pelayanan yang dilakukannya itu untuk mengkristenkan penduduk India. Namun Santa Teresa tidak menghiraukan tuduhan itu karena Santa Teresa berpihak pada kehidupan dan pelayanan, bukan popularitas. Pelayanan ini dapat dilakukan karena Santa Teresa melihat Yesus ada di dalam diri orang menderita. Atas tindakan yang dilakukannya dalam pelayanan, namanya tersohor ke seluruh penjuru dunia dan yang paling dikagumi sepanjang sejarah. Bahkan beliau menerima berbagai penghargaan, salah satunya penghargaan perdamaian Nobel. Santa Teresa menjadi orang besar karena dalam pelayanannya ia memilih menjadi seorang hamba, melayani dengan hati,
dan mampu melihat wajah Allah dalam diri orang menderita. Contoh yang kedua di negara kita sekarang ini, yakni Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Semenjak menjadi pejabat publik dari wali kota, provinsi hingga presiden, beliau selalu mengedepankan pelayanan dalam mengemban jabatannya. Ia pergi ke daerah-daerah untuk berusukan, berdialog, dan mencari solusi yang bisa ditempuh untuk mengembangkan daerah tersebut dan membantu kesejahteraan masyarakat. Tempat terpencil, tempat berbahaya karena bencana alam dan gangguan orang yang tidak bertanggung jawab, tidak menyurutkannya untuk berkunjung dan melayani. Dia selalu berusaha melayani masyarakatnya dengan sepenuh hati tanpa peduli dengan keselamatan dirinya. Kita tahu bahwa dengan sikapnya yang demikian, maka ia semakin besar dan terkemuka dikagumi oleh para pemimpin negara asing, soroti negara asing, karena pelayanannya menghasilkan segudang prestasi, dicintai dengan tulus oleh mayoritas masyarakatnya. Kedua tokoh ini menjadi contoh atau teladan nyata pada masa kini bagi kita, bahwa menjadi orang besar dan terkemuka cukup melayani dengan rendah hati, menjadi seorang hamba, berpihak pada orang kecil seperti yang diajarkan oleh Yesus. Keluarga-keluarga yang berbahagia menjadi orang besar dan terkemuka juga harus mau dan siap untuk berkorban. Dikatakan tadi dalam Injil bahwa Yesus dan para muridnya sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, dan di sana dijelaskan Yesus apa tujuan mereka ke kota suci itu. Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang dari perbudakan setan, sehingga bisa kembali merasakan sukacita dalam kesatuan dengan Bapa. Memang untuk menjadi pelayan itu sudah merupakan sebuah pengorbanan, yakni mengorbankan segala keinginan-keinginan pribadi. Yesus meminta lebih, yakni berkorban demi kebenaran dan kebaikan. Banyak kisah santo-santa yang menunjukkan bahwa mereka rela berkorban demi kebenaran dan kebaikan sehingga mereka besar dan terkemuka. Uskup Romero dari negara El Salvador mengorbankan dirinya demi memperjuangkan kedamaian dan kebaikan di negaranya. Keluarga-keluarga yang berbahagia, kita sebagai keluarga Kristiani yang mungkin menduduki posisi dan tugas pelayanan baik dalam pemerintahan maupun di berbagai bidang tugas lain, hendaklah dalam tugas pelayanan kita tetap rendah hati, menjadi seorang hamba, rela berkorban demi memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Karena pelayanan yang demikianlah yang dikehendaki Yesus Sang Guru kita. Dalam hidup berkeluarga, kedudukan seorang ayah sering dijuluki menjadi kepala keluarga, orang besar dan terkemuka. Julukan ini diberikan karena diharapkan seorang ayah menjadi motor penggerak dalam keluarga, dalam membangun hidup rohani keluarga dan mencari nafkah untuk mensejahterakan anggota keluarga. Namun dalam kenyataan tak jarang kita dengar bahwa seorang ayah itu merupakan sosok yang menakutkan karena dia melayani dengan tangan besi dan sering mengandalkan kekuatan ototnya. Yesus adalah pribadi yang penuh cinta, rela mengorbankan nyawanya dan selalu peduli dengan keselamatan umatnya. Ayah sebagai kepala keluarga
menjadikan Yesus sebagai teladan, agar ayah sebagai kepala keluarga dapat melayani dengan penuh cinta, rela berkorban, dan peduli pada kebahagiaan dan keselamatan anggota keluarganya, sehingga terciptalah keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Semoga dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat mengubah gaya kepemimpinan kita di dalam segala tugas pelayanan di dalam keluarga, seperti yang diteladankan oleh Yesus, Santo Santa dan negarawan, yaitu melayani dengan sikap rendah hati, rela berkorban, dan menjadi seorang hamba. Menjadi orang besar dan terkemuka adalah hal yang wajar, tetapi selaku orang beriman, kita harus mengikuti pengajaran Yesus bahwa kerendahan hati yang ditunjukkan lewat pelayanan, menjadi hamba, dan rela berkorban adalah syarat utama untuk menuju ke sana. Semoga kita semua makin mampu melayani dengan tulus dan siap berkorban. Semoga.